Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagimu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Kami menyembah, kami memuji yang terbaik hanya bagimu, Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau setia, Engkau yang selalu ada, Engkau yang mengasihi kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Yesus Tuhan. Engkau layak terima pujian,
pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau selamanya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami Yesus. Kami sadar dan kami mengerti betapa Engkau mencintai kami Yesus. Kami bersungguh bersyukur Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan, segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama merunungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh memulai hari kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami satu persatu. Dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Winning in Life. Atau bahasa Indonesianya adalah menang di dalam kehidupan ini. Nah, kita pasti kepingin sebagai manusia selalu menang gitu ya. Gak ada manusia yang kepingin kalah sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya istilah winning in life ini apa? Di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini istilah yang sangat lumrah dikumandangkan oleh orang-orang. Nah, ada definisinya gitu ya. Winning in life is a subjective and personal concept, often associated with feeling happy, satisfied, and fulfilled. Artinya adalah winning in life atau menang dalam hidup adalah sebuah konsep yang secara pribadi diciptakan oleh setiap kita, gitu ya. Setiap orang memiliki konsep yang berbeda, tapi seringkali dihubungkan dengan merasa senang, merasa puas, ya, atau merasa penuh, gitu ya, merasa berkelimpahan, kira-kira seperti itu.
Nah, kalau kita bicara mengenai orang yang kira-kira dikatakan memenangkan kehidupan ini itu seperti apa? Setiap orang punya nilainya masing-masing, punya konsepnya masing-masing, ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ada yang mengasosiasikan dengan pokoknya saya happy, saya gembira, saya puas gitu ya, saya cukup apa-apa bisa ada dan lain sebagainya. Nah, baru saya merasa, oh I am winning in this life gitu ya. Saya menang. Nah, seringkali apa yang sudah saya katakan tadi, yang dikatakan sebagai senang, gembira, puas, dan lain sebagainya, itu bisa disingkatkan gitu ya. Bisa diberi sebuah istilah, yaitu yang namanya kenyamanan hidup. Semua manusia pasti ingin kenyamanan, ya. Nggak ada yang punya cita-cita hidup ini tidak nyaman, itu tidak ada. Nah, akhirnya kenyamanan yang dimaksudkan itu nggak jauh-jauh dari apa? Ya, kalau kepingin hidupnya nyaman, ya harus sukses. Harus punya kekayaan, ya harus punya jabatan, status sosial. Kenapa saya bilang seperti itu? Seseorang yang punya jabatan yang lebih tinggi pasti lebih nyaman hidupnya. Coba kita bayangkan ya, jabatan yang sangat tinggi dulu ya. Contohnya misalnya di negara ini presiden. Ya, saya nggak bilang menjadi presiden itu mudah, tetapi tentu saja mendapatkan kenyamanan lebih mudah. Contohnya dia harus kunjungan kerja ke sebuah tempat, pasti semuanya sudah disiapkan. Ya, nggak ada yang namanya di bandara masih antri, masih ngurus paspor sendiri dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, karena dia pejabat, pasti mendapatkan kenyamanan. Orang yang memiliki kekayaan, ya, nggak usah kekayaan yang gede-gede amat lah, cukup kaya aja, pasti dia memiliki kenyamanan yang lebih dibanding yang lain. Bisa naik motor, yang lain mungkin jalan kaki atau naik sepeda, lebih capek gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan sebuah kenyamanan. Orang yang lebih sukses misalnya, oh dia pasti akan lebih dipandang, lebih baik oleh orang lain. Akhirnya dia merasa, ini hidup ini lebih nyaman. Nah, ini saya menang dalam kehidupan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, deskripsinya saudara bisa buka di Google juga. Winning in life itu apa? Ya itu, yang dihubungkan dengan kesenangan, kepuasan, dan lain sebagainya. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang kemenangan dalam hidup ini? Kita dikatakan winning in life itu sebenarnya waktu apa? Kita akan baca sama-sama di Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-35. Dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang firman Tuhan katakan tentang winning in life atau menang dalam hidup ini agak sedikit berbeda dengan yang dunia deskripsikan, dengan yang dunia tuliskan. Kalau tadi dituliskan bahwa winning in life adalah sesuatu yang diasosiasikan dengan kebahagiaan, kenyamanan, kepuasan. Jadi kita sudah baca sama-sama. Lebih dari pemenang adalah apa? Orang yang telah
melewati apa itu yang namanya penindasan, kekerasan. Bukan hanya melewati karena kekuatannya sendiri, tetapi karena apa? Tetapi karena kasih Kristus. Dikatakan di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam hal ini kita belajar, orang-orang yang menang itu bukan orang yang sukses atau orang yang bahagia dalam dunia ini. Tadi kita sudah bahas tentang yang namanya kenyamanan. Kenyamanan di dunia ini. Dalam Yohanes 17 firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau kita merasa nyaman di dunia ini, seharusnya kita harus berpikir lagi. Jangan-jangan kita sudah berasosiasi dengan dunia ini. Kita menganggap bahwa kalau saya nyaman di dunia ini, semuanya oke-oke saja, saya sudah bisa atur hidup saya, maka inilah kemenangan dalam hidup saya. Tapi firman Tuhan bilang, kamu itu menang, bahkan lebih daripada pemenang, kalau kamu sudah membuktikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Kenyamanan dunia bisa menggeser Kristus dalam hidup kita. Kenyamanan di dunia ini bisa membuat kita pisah sementara sama kasih Kristus juga nggak apa-apa. Yang penting saya kejar kenyamanan di dunia ini. Yang penting saya usahakan hidup saya harus prosper, harus makmur, boleh. Tuhan senang lihat kita menikmati kenyamanan. Tuhan senang melihat kita bahagia. Dia senang. Gak ada masalah. Itu yang Dia inginkan kita hidup di dunia ini. Tetapi kalau itu sampai menggeser Kristus, memisahkan kita dari kasih Kristus, kita yang harus berpikir saat ini. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud menggeser kasih Kristus? Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Tentu saja semua kita bekerja, berusaha dalam hidup ini dalam cara apapun. Ada yang punya usaha, ada yang bekerja dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita untuk kita merasa bahwa kita harus menang dalam hidup ini. Kalau kita bisa nyaman, kalau kita bisa sukses, we are winning in this life. Dan kita mengusahakan itu. Itu betul. Kita nggak merepotkan orang lain kok, orang kita berusaha sendiri. Tapi akhirnya apa? Kita terpisah dari kasih Kristus. Kita menggeser Kristus. Contohnya, kita tahu bahwa kita harus beribadah. Misalnya di hari Minggu. Atau mungkin kita punya komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin lebih dekat kepada Engkau. Saya ingin juga nggak beribadah di hari Minggu, tapi di hari yang lain. Di hari Rabu, di tengah minggu saya ingin ibadah. Atau secara personal, saya ingin waktu doa saya lebih banyak dengan Tuhan. Saya ingin bersaat teduh dengan Tuhan. Tetapi karena pekerjaan kita, karena aktivitas kita yang sebenarnya maksudnya baik, supaya kita mendapat kenyamanan, supaya kita sukses, sesuatu yang baik. Akhirnya kita menggeser Kristus. Oke lah, nanti ibadahnya minggu depan aja masih ada, gerejanya belum runtuh kok. Ibadah tengah minggu, Rabu depan aja. Kayaknya masih ada kok Rabu depan. Tapi hari ini saya ada proyek besar. Kali ini saya ada deal-dealan yang besar. Ibadahnya digeser dulu. Waktu saat teduh dengan Tuhan, saya pengen berdoa. Nanti dulu, saya mau ketemu klien, saya mau ketemu orang. Setelah ketemu dengan orang, pulang ke rumah, saya lelah. Saya capek, saya pengen nyaman, saya pengen tidur. Dan lain sebagainya. Kita introspeksi diri kita. Pernahkah kita seperti itu? Untuk mengejar kenyamanan dunia. Untuk mendapatkan apa itu yang namanya winning in life. Kita merasa kita menang kalau kita bisa mencapai semua itu. Kita terpisah dari kasih Kristus. Itu yang dikatakan bahwa kita sebenarnya merasa menang tapi kita bukan pemenang.
Firman Tuhan gak bilang bahwa kalau menang kamu harus sukses, kamu harus bilang bahwa saya anak Tuhan dan saya kaya raya misalnya. Enggak. Firman Tuhan bilang kamu menang kalau kamu bisa buktikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Loh, tapi kan dituliskan, maksudnya yang memisahkan kita adalah penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan. Apa hubungannya dengan kenyamanan? Semua itu adalah hasil dari ketidaknyamanan. Mungkin karena saudara mengorbankan waktu untuk ke gereja. Mungkin. Akhirnya saudara kehilangan satu proyek yang saudara anggap itu sesuatu yang baik. Akhirnya saudara merasa apa? Aduh, nanti kalau saya kelaparan gimana ini? Nanti kalau saya merasa dalam hidup ini ada kesesakan karena saya nggak nyaman, gimana ini? Tapi saudara memilih Kristus. Mengutamakan Kristus dalam hidup saudara. Nah, itu yang dikatakan, apa sih yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Kelaparan, penindasan, penganiayaan. Apa yang dapat memisahkan kita? Kalau memang saya harus kehilangan satu proyek karena saya memprioritaskan Kristus dalam hidup saya, nggak apa-apa, Anda menang. That's winning in life. Itulah kemenangan yang dimaksudkan. Itulah kemenangan yang dimaksudkan. Saudara bukan menang kalau saudara hebat di dunia ini, enggak. Tapi kalau saudara bisa buktikan kepada diri saudara sendiri bahwa enggak ada satupun yang bisa menggeser posisinya Kristus dalam kehidupan kita, saudara menang. Saudara bisa melewati banyak hal, tetap memilih Kristus, tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Itulah kemenangan yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan menang dalam hidup ini. Dan kalau saudara bertanya, oke lah, saya kepingin gak ada yang bisa memisahkan hidup saya dari kasih Kristus. Saya cuma pengen Tuhan dalam hidup saya. Saya cuma pengen Yesus dalam hidup saya. Tapi gak gampang. Tentu saja saya seringkali atau mungkin beberapa kali dalam hidup saya harus pilih pekerjaan. Kalau enggak hilang pekerjaan saya. Saya bingung. Kalau saya pilih pekerjaan bukan berarti saya benci kok sama Tuhan. Bukan berarti saya pengen menomorduakan Tuhan. Enggak, tapi gimana ya? Bagaimana caranya? Saya tahu yang kasih kerjaan ini Tuhan, saya harus kerjakan dengan baik. Dan kalau mungkin saya harus mengorbankan jadwal ke gereja, mengorbankan jadwal doa, itu saya lakukan supaya apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup saya berjalan dengan baik. Nah, bingung. Sangat membingungkan. Saudara bukan sengaja menggeser Kristus, bukan sengaja menomorduakan Tuhan, tapi gimana? Saya harus mengusahakan apa yang sudah Tuhan beri. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Saudara mulai bingung. Tadi kita baca Roma 8 ayat 35. Saudara baca dari awal. Jawabannya ada di atas. Jawabannya ada di sebelumnya. Yaitu dimulai dari ayat yang kelima. Perikopnya kalau saudara bisa baca di sana, dituliskan adalah hidup oleh roh. Kita akan baca sedikit mulai ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 2 ayat saja. Saudara bisa lanjutkan baca ayat yang selanjutnya. Tapi dari 2 ayat ini, caranya sudah diberitahu. Gimana caranya kita menimbang-nimbang keputusan dalam hidup ini. Saya harus ke gereja apa harus ini ya? Saya harus doa dulu apa saya harus ini ya? Gimana ini? Hiduplah oleh roh. Kalau saudara tidak hidup menurut daging, maka yang saudara pikirkan adalah hal-hal yang dari roh. Dan dikatakan, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saat kita hidup oleh roh, maka kita bisa
memilah, kita bisa merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Dalam melakukan hal apapun, damai sejahteranya Tuhan, itu yang menuntun kita. Oh, tapi saya merasa damai kalau saya bekerja ya. Kalau saya dapat uang banyak. Nah, apakah itu dari roh? Karena dikatakan keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mungkin yang Anda rasakan adalah bukan damai sejahtera, tapi kesenangan. Perasaan senang karena bisa mencapai sesuatu. Kalau saudara bingung, bagaimana caranya saya tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini? Karena Tuhan berkata bahwa menang lebih dari pemenang adalah saat kita nggak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kalau saudara bingung bagaimana caranya, hiduplah oleh roh. Mintalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka semua keputusan yang kita ambil, segala sesuatu yang kita putuskan dalam hidup ini adalah tuntunan dari Roh Kudus. Itulah kemenangan saudara. That's winning in life. Kalau orang lain bilang, this is winning in life, kekayaan dan lain sebagainya, saudara bisa berkata, saya merasa saya menang dalam hidup saya ini. Kalau saya nggak pernah geser Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya selalu menomorsatukan Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya suka. Lagu ini judulnya Give Me Jesus. Bahasa Indonesianya, Kasih Saya Yesus. Dan di dalam lagu ini, liriknya berkata bahwa Give me Jesus, you can have all this world. Just give me Jesus. Penulis lagu ini berkata seperti ini. Saya hanya butuh Yesus. Kalau kamu mau, ambil semua dunia ini. Ambil semua kekayaannya. Ambil semua kenyamanannya. Saya cuma mau Yesus. Saya nggak mau semuanya itu. Lagu ini berkata bahwa apapun yang terjadi, mau orang berkata apa, orang menawarkan kenyamanan duniawi. Orang berkata bahwa ini loh yang namanya kemenangan. Dia bilang, you can have all that. Ambil aja gak apa-apa. Karena saya cuman maunya Yesus dalam hidup saya. Kalau kita bisa bilang seperti itu, itulah kemenangan dalam hidup. Itu yang firman Tuhan katakan, bahwa kita lebih dari pemenang. Saat tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita renungkan firman Tuhan ini, saudara bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kita introspeksi diri kita, sudahkah Tuhan Yesus menjadi yang prioritas, yang utama dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati. Things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world.
than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Just give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. I only want Jesus. I only want Jesus. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. And I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. Oh, Kau satu-satunya
percaya yang ku perlukan. Yesus, hanya Yesus, Kau yang ku ingini Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Bapa. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, hanya Engkaulah Yesus, satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Hanya Engkaulah Yesus, satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Kau Tuhan yang kami sembah, Kau Tuhan yang kami tinggikan.